Sudah lama ya saya mau membuat episode kali ini, dan saya masih saja ditanya banyak sana sini mengenai itu cadence yang ideal itu berapa sih ya, cadence atau RPM ya, atau putaran kaki bila bersepeda itu loh, idealnya itu berapa sih? Nah, itu. Jadi supaya ada apa ya, semacam panduan gitu loh, panduan yang baku, bahwa misalnya kalau saya bersepeda keluar dari rumah itu cadence-nya ini sekian RPM, entah itu 50, entah itu 60, 70 kayak 80, 90, bahkan 100, 110. Ya kalau Anda bisa nggak apa-apa. Itu ya. Karena apa? Cycling sendiri itu tidak mempunyai buku panduan yang baku seperti kayak kamus bahasa. Ya, kalau kamus bahasa itu kan sudah baku ya, bahasa Indonesia yang baku ya, berlaku umum, baku ya. Terus apalagi, tapi cycling ini rancu ya, tidak ada panduan-panduan yang dibukukan ya, dan semua dari kita ini membaca dari yaitu online magazine atau apa ya, artikel-artikel atau apa, atau dari senior-senior yang menjadi panutan ya. Sedangkan senior-senior sendiri itu juga mungkin mempunyai style bersepeda yang beda-beda ya. Ada yang misalnya seniornya itu dulu ex pembalap, makanya dia ditanya begini ya dijawab ya sesuai ya, pembalap tadi seniornya adalah MTBers misalnya, ya dijawab ya cadence-nya sekian. Seniornya adalah misalnya senior Selian, tapi ya puluhan tahun ya, makanya dijawab cadence-nya itu sekian-sekian. Jadi akhirnya semua rancu. Ada yang bilang begini, ada yang bilang oh idealnya 90 ke atas, oh idealnya harus 100, oh idealnya segini. Ada yang juga nggak usah tinggi-tinggi, 70 aja lo sudah bagus begitu, 60 aja oke. Nah, nggak salah, nggak ada yang salah, semuanya itu benar ya. Nah terus ngambil benang merahnya itu di mana begitu ya, di mana kita bisa mengambil dan di mana kita bisa memastikan bahwa kalau kita misalnya memakai sepeda ini, cadence idealnya itu sekian gitu loh. Masih rancu kan? Ya karena di sana, di luar sana, oh malah diketok-tok harus 100 RPM. Ya karena Anda RB-an, sedangkan frame sepeda Anda beratnya total seluruh keseluruhan enggak sampai 7 kilo. Ya enggak apa-apa, Anda bisa dengan mudah mencapai 100. Ayo coba pakai yang MTB yang beratnya misalnya 12 kilo. Ayo coba 100 RPM. 100 RPM mau 20 menit aja. Apalah enggak kakimu nanti kobong. Ya, pahanya itu ceng gitu. Asam laktatnya keluar semua. Nah, terus berapa? Oke. Nah, mari makanya di episode kali ini saya berdasarkan pengalaman saya loh, ya. Apalagi sekarang saya juga bisa mendua, jadi road bike, gravel bike, dan MTB-an. Dan saya MTB-annya itu sudah cukup ya, lumayan satu. Sejak kapan ya? Ya setahunan, walaupun masih cupu ya. Tapi saya olah semua informasi dari pengalaman-pengalaman saya ini untuk jadilah pedoman yang bisa dipegang oleh saya, dan mungkin juga Anda juga yang bisa menerapkan dan oh ya benar ya. Ya,
Toh saya membuat video tentang training cycling itu adalah yang pertama 6 tahun yang lalu. Sekarang sudah dilihat hampir 1 juta. Nggak tahu berapa ratus ribu itu. Kemudian saya bikin video tentang teknik pernapasan. Dari mana saya tahu? Dari pengalaman saja, pengalaman pribadi yang kemudian saya sharing. Dan kemudian, kok iya bener cocok gitu loh. Ya cocok buat saya, belum tentu cocok buat yang lain misalnya ya. Yang teknik pernapasan itu, yang 1 in 3 out itu ya. Oke, kembali. Dalam Anda menentukan cadence yang tepat, dalam Anda bersepeda dengan sepeda yang Anda punya, tipe sepeda yang Anda punya, ya. Perhatikan sepeda Anda itu beratnya berapa. Nah, jadi saya membuat patokan dari bobot sepedanya dulu. Kenapa? Semakin sepedanya itu berat, Anda akan semakin kepayahan untuk menahan cadence tinggi. Oke. Semakin berat sepeda tersebut, semakin sulit Anda mempertahankan cadence tinggi. Cadence tinggi yang dimaksud kategori tinggi itu berapa? Untuk orang awam pesepeda, 80 rpm itu sudah termasuk tinggi. Di atasnya tinggi sekali. Itu kalau orang awam ya. Awam artinya bukan performance oriented loh ya. Ya jadi jangan nyeletuk kalau waduh 80 ya kegampangan aku iso 105. Ya tunggu dulu. Oke, kita ambil dulu aja. Untuk orang awam amannya cadence tinggi itu termasuk 80 rpm tadi itu. Termasuk tinggi 80 rpm. Oke. Nah, kalau Anda mempunyai performance yang lebih tinggi misalnya, di atas rata-rata orang biasa, orang umum, naikkan 90 rpm begitu. Kalau Anda pembalap, ya naikkan lagi 10 lagi 100 rpm. Karena Anda pasti mampu, 100 rpm itu mudah sekali. Apalagi kalau Anda pembalap, pasti sepedanya ya juga khusus. Anda disediakan sepeda khusus oleh tim. Makanya tidak heran kalau misalnya orang-orang kayak pembalap-pembalap itu di World Tour Team, Pogacar, Vingegaard dan macam-macam tuh gampang sekali mereka mencapai 100. Ayo coba tiru, apalah enggak kobong kabeh kakimu. Itu enggak untuk kita tiru. Sepedanya aja 5,8 kilo. Cervelo R5 yang terbaru itu. Sepeda Scottnya Tom Pidcock itu juga di bawah 6 kilo sudahan. Ya mudah saja mereka nanjak tapi cadence-nya masih 90 walaupun gradiennya 10-12%. Lah kita ingi. Cadence 60 aja jerit-jerit. Oke, paham? Cadence tentukan melalui berat sepeda Anda. Loh sepeda saya road bike loh, karbon, tapi yang low end, sehingga beratnya 9 kilo. Coba di 100 rpm, bisa ndak? Apa ndak Anda yang kepayahan nanti? Oke, makanya gampang, sepeda apapun, karbon alloy, titanium, stainless steel, plastik, bambu, apapun, selama sepeda itu bobotnya di atas 8 kilo, 9 kilo, jangan memaksa di 100 rpm. Oke, jangan maksa.
Oke, jadi kalau kategori sepeda Anda 8 sampai 9 kilo, mungkin idealnya ya di 85 RPM itu sudah cukup tinggi. Kalau Anda mampu 90, boleh karena Anda mempunyai performa badan yang tidak umum di atas umum begitu. Ya. Ada atlet yang bisa saja mampu saja misalnya mengayuh sepedanya yang 9 kilo 100 RPM, bisa saja karena dia atlet. Badannya sudah terbentuk begitu. Kakinya lencir sekali. Nyaman sekali begitu. Itu tidak untuk Anda tiru yang masuk kategori umum begitu. Jadi contohnya seorang mengikuti event MTB kayak kemarin saya di Malang Century Ride. Saya menggunakan MTB. Oke. Nah, MTB itu kemungkinan beratnya itu 11 sampai 12 kilo walaupun itu Scott tapi alloy. Sehingga saya batasi hanya maksimum 80 RPM. Bahkan saya katakan kepada si Wahyu Aji itu 80 aja untuk maksimumnya. Ya. 80 aja. Jangan maksa 90, nanti terbakar. Paha Anda ini nanti terbakar. Cenut begitu. Lah kalau sudah terbakar ya buat apa, nanti Anda ya enggak bisa nerusin gitu. Terbakar terus habis gitu Anda harus berhenti untuk ngademkan sebentar, bukan kram ya. Kalau terbakar itu Anda mungkin enggak kram. Kalau overwork, beban terlalu berat baru Anda kram. Ya. Tapi antara feeling kram dan feeling cenut-cenut karena asam laktat itu sama-sama enggak enaknya dan itu akan membuat Anda berhenti untuk istirahat dulu. Ya, meredahkan kedua-keduanya itu rasa discomfort, rasa yang enggak enak gitu. Ya, jadi waktu saya naik MTB dengan beban berat segitu itu misalnya 10 sampai 12 kilo waktu di Malang Century Ride, maksimum hanya 80 aja saya batasi. Ya. Di bawah 80 enak banter karena saya bisa nurunin gear lebih berat. 70, 72 itu banter. Tapi enggak bisa lama karena berat. Nah, disitulah Anda harus menimbang-nimbang, timbang-timbang. Saya mau kayuan ringan, ya, mungkin kecepatan enggak terlalu banter. Atau Anda mau kayuan berat, lebih banter, tapi enggak bisa lama. Nah, ini harus balance. Makanya kan ada video saya tentang slow twitch muscle dan fast twitch muscle. High RPM, low RPM yang dikombinasikan begitu. Jadi waktu Malang Century Ride itu sebetulnya saya juga mengkombinasikan 80 RPM sebagai yang tertinggi max, 72 RPM sebagai yang rendah. Rendah itu yang istilahnya yang bending ya, istilahnya bahasa lokalnya anak-anak cyclist itu bending, jadi power gitu ya. Kalaupun power ya saya tidak lama-lama, mungkin saya power hanya ya saya batasi sekitar berapa meter begitu loh, misalnya tidak sampai 1 kilo. Saya nanti selingi lagi dengan high RPM karena high RPM itu kan lebih ringan ya, speednya turun titik nggak apa-apa tapi lebih ringan. Kalau misalnya Anda merasa enakan, ya naikkan ke 90 kalau bisa, ya nggak apa-apa untuk mengistirahatkan otot-otot yang tadi sudah bekerja berat tadi itu loh. Ya itu balancing ya. Itu dengan catatan kalau misalnya sepeda itu beratnya di atas 10 kilo ya, saya batasi yang maksimum RPM tertinggi 80. Bagaimana kalau misalnya saya punya sepeda MTB yang misalnya Exit Trail atau yang lebih berat lagi yang 15 kilo, alloy lagi.
lebih rendah lagi. Mungkin cukup 75 sebagai batas maksimum. Batas bawah mungkin 68, 65. Itu RPM-nya yang ideal. Oke. Itu yang sepeda kelas berat-berat. Bagaimana dengan Sally misalnya? Ya sama aja. Anda berat Sally Anda berapa? Misalnya saya punya Sally miliknya istri saya, yaitu Tern D5 itu D5. Itu saya berusaha untuk high cadence. Ya saya nanti jatuh sendiri, wong itu handlebarnya itu loh sempit sekali. Saya coba RPM 90, ya enggak lucu. Nyu. Jadi saya hanya bisa mungkin ya sesuai dengan irama detak jantung aja. Dek, dek, dek. Nggak apa-apa, enak. Yang penting jalan sampai kok. Ngapain balapan kok sama Sally, you know. Jadi ya Sally ya antara 65 sampai 70 RPM itu aja sudah bagus itu. Ya, kita cuman memainkan gear. Ya. Terus bagaimana dengan road bike? Nah, road bike-nya yang kelas apa dulu? Kalau road bike-nya kelas yang di bawah 7 kilo, bolehlah Anda 100 RPM kalau mampu. Kalau enggak mampu ya turunin ke 90 sebagai yang titik maksimum, enggak apa-apa. Nah, road bike itu kan rentannya ya juga lebar ya. Anda bisa 90 RPM, oke, mau bending ke 70 RPM pun dengan gear yang berat pun, apalagi gearnya yang masa kini yaitu 12 speed sampai bawah itu. Wah, ya enggak apa-apa ya, selama semampu Anda. Kecepatan 50 tapi di bending ya. Kecepatan 50 dengan gear sekian dengan RPM 75. Terus sekali, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dari sini sudah jelas kan? Ya. Sudah bisa diambil benang merahnya kan, ya kan. Jadi RPM berapa yang ideal, RPM kan sudah bisa diambil ya. Ya itu. Kembali lagi untuk sebagai penutup ya. RPM Anda sesuaikan dengan berat sepeda Anda. Jangan dipaksa dengan patokan-patokan yang ada misalnya di luar bahwa Anda harus sekian harus 100. No. Ya. Kecuali Anda memang mampu dan sepeda Anda memang memadai dan cukup ringan untuk itu, silakan. MTB-an 100 RPM. Bukan enggak bisa. Bisa saja. Mau 105 RPM. Ya bisa saja, silakan, enggak apa-apa, silakan, enggak ada yang melarang. Cuman selama seberapa Anda bisa menahan segitu? Lah kalau misalnya cuman bertahan hanya 500 meter, mari gitu kakinya kobong. Ya apa itu? Masa membuat suatu apa ya itu? Itu kan akhirnya orang tanya-tanya, loh katanya aku disuruh 100, nah sekarang aku 100 RPM kakiku hancur. Ya itu ban gede, gondrong, 100 RPM. Jadi di jalanan aspal suaranya itu. Nah, ya itu. Oke, jadi jelas ya dari sini saya rasa sangat jelas sekali ya. Ketika misalnya saya mau keluar hari ini, saya pakai gravel bike saya 3D Explorer itu mungkin beratnya itu sekitar 9,5 kilo ya, berarti saya membuat patokan maksimum 85 lah sampai 90 kalau saya mampu, maksimum RPM loh ya, ambil maksimum RPM sebagai itu high cadence-nya. Low cadence-nya saya akan ambil ya sekitar 75. Dan beneran, karena setiap Kamis waktu saya goes ke Surabaya, misalnya ke Gunung Surabaya Surya, itulah yang saya ambil. Jadi saya selang-seling ketika saya sudah capek
dengan kecepatan tinggi, yaitu 75 rpm, saya mau rehat sejenak misalnya untuk mengistirahatkan otot saya ringankan gearnya di 90 rpm, ringankan gear tapi di 90 rpm, di mana detak jantung saya akan bekerja memang lebih duk-duk, tapi otot saya bisa istirahat sebentar begitu, seling. Di situ kan saya juga menyesuaikan dengan sepeda saya, ya kan. Kalau misalnya saya lagi latihan di Grand Island Loop menggunakan road bike saya yang lebih ringan, yaitu Chapter 2 Tere yang kira-kira 8 kilo ke bawah, ya, dengan wheelset yang karbon yang ringan itu, ya saya bisa 90, 95 bahkan 105 rpm bisa saya dengan mudah. Saya pertahankan di 95, kalau bisa 100, kalau mampu 105, oke, begitu. Supaya apa? Ya itu, supaya efisiensinya memang di situ, begitu. Kalau Anda road bike yang ringan, belum sudah Anda gasak 75 rpm bending, ya bendingin terus saya. Ayo, saya mau tahu Anda mampu sampai seberapa, ya. Karena high RPM itu sangat perlu, low RPM jangan dilupakan. Kedua harus bekerja sama. Mustahil kalau misalnya Anda mengandalkan high RPM, silakan. Mau start to finish 100 RPM terus, bahkan 100-110. Ya silakan aja. ya itu. Oke, jadi saya rasa sudah jelas ya. Tentukan RPM Anda sesuai dengan bobot sepeda Anda dan juga kemampuan fisik Anda. Ya, jangan dipaksakan. Oke. Ada cyclist yang misalnya umurnya sudah kepala 6 tapi berusaha untuk 100 rpm. Ya bukannya apa-apa sih. Boleh-boleh saja kalau memang misalnya Anda mampu begitu. Tapi takutnya kalau misalnya Anda high RPM terus-terusan begitu, suatu saat nanti Anda misalnya merasa bahwa ada apa-apa, ya itu. Karena high RPM itu membutuhkan konsentrasi tinggi juga loh. Ya, untuk bertahan di high RPM itu. Ya. Pandangan ke depan, konsentrasi tinggi, karena Anda harus cepat-cepat bisa refleks untuk braking kalau seandainya di depan itu ada apa-apa. Oke. Begitu saja episode kali ini, semoga bermanfaat ya. Jadi bisa dijadikan referensi. Itu loh video itu yang mengatakan begitu. Menentukan RPM itu sesuai dengan begini. Ya. Sehingga dapat patokan. Oh ya sudah, ya benar ini patokan ini. Aku ngambil patokan ini. Percayalah. Nanti apa yang Anda lakukan misalnya di jalanan itu, terus kemudian Anda dengar dari yang lain, ya plus minus paling cuman 2, 3 atau maksimum 5 RPM aja kok bedanya. Oke. Sekian. Terima kasih, sampai ketemu di episode yang lain. Terima kasih.